Nama saya Krisya. Sepatu Beatle tuh nggak boleh sebenarnya dibawa ke sekolah. Sudah beberapa kali diperingati. Satu hari saya pakai juga sepatu Beatle. Akhirnya apa? Sepatu Beatle tuh naik di kepala saya, jadi ada setengah jam saya berdiri di halaman sekolah dengan sepatu itu di kepala saya. Kemudian merokok juga, saya udah kenal rokok waktu itu. Jadi nama saya Krisya. Nama lahir saya Christian Rahadi. Saya dilahirkan tanggal 16 September tahun 1949 di Jakarta. Nama ayah saya Lawrence Rahadi. Ibu saya Hana. Saya anak kedua dari 3 bersaudara, semuanya laki-laki. Ayah saya seorang pegawai negeri. Seperti kebanyakan anak-anak juga, saya mengikuti pendidikan seperti biasa, jadi sekolah dasar. Pada waktu itu namanya sekolah rakyat, bukan sekolah dasar. Kemudian ya di sekolah dasar ini cukup banyak kenangan, antara lain ya seperti anak-anak lain juga. Jadi ada kalanya kita berselisih paham, kemudian diselesaikan dengan berkelahi pada waktu itu. Tapi kalau saya lihat cara berkelahi zaman saya dulu di SD atau SR dulu tuh dengan zaman sekarang kok lainnya. Jadi kalau dulu tuh kayaknya ya kita ada urusan dengan satu orang, ya kita berkelahi dengan orang itu gitu. Setelah berkelahi selesai urusan, selesai. Gasing ya, atau gangsing. Saat ini saya jarang sekali melihat anak-anak main gangsing, malah boleh dibilang hampir nggak ada gitu ya. Tukang jual gangsing aja udah nggak ada sekarang. Kemudian juga layangan. Jadi dulu tuh trennya adalah begitu pulang sekolah, buka benang, langsung kita main layangan di depan rumah saya tuh, dan bersama teman-teman tetangga gitu. Jadi permainan sore hari adalah main layangan, main gundu, main kelereng, yang saat ini juga saya udah jarang lihat gitu ya. Main gundu, main galasin juga jarang sekali saya lihat. Main takadal yang dengan kayu itu, yang kita lontar gini kayunya, kemudian kita pukul. Main kasti pun juga udah jarang. Saya lulus, saya naik ke, waktu itu dari kelas 2 ya, dari kelas 2 ke kelas 3 baru dibagi. Ada bagian pas, bagian sos, bagian waktu pas, pal, dan sos, but. Ada 4 bagian waktu itu. Saya justru naik ke pas. Jadi karena memang hasil dari ulangan-ulangan yang saya ikuti gitu. Jadi bukan hasil lain ya. Jadi saya ikuti betul-betul ulangan itu. Bolosnya juga ya, seperti yang saya katakan tadi, bolosnya ya cukup banyak lah ya. Tapi yang ingin saya katakan di sini adalah saya selalu mengikuti pelajaran, jadi nggak pernah catatan saya itu lengkap dan rapih. Tapi sebenarnya kalau ya katakanlah saya bisa mengejarnya, tapi mengejarnya pun susah payah dengan sering bolos ini, sehingga kadang-kadang teman saya nih selalu bilang, kenapa sih lu nggak masuk aja? Gue kan capek ngajarin lu nih begini terus. Jadi saya pikir jalan yang terbaik adalah ya kita ikutilah aturan sekolah gitu ya. Jadi kita ikutilah aturan sekolah. Jadi jangan bolos lah. Gitu. Jadi kita
tidak mengganggu teman juga gitu ya, tidak mengganggu teman, kemudian kita bisa dapat ilmu itu langsung dari guru gitu. Jangan jadi apa yang saya ceritakan tadi tuh kayaknya nggak patut dicontoh gitu. Bolos pada waktu itu kita nggak terlalu jauh sebenarnya dari sekolah, cuma di seberang aja di RSCM situ. Jadi kita ngobrol, merokok, paling jauh kita jalan ke, waktu itu belum Megaria namanya, masih Metropol, satu bioskop dulu Megaria itu bioskop yang paling bergengsi. Jadi kita nongkrong situ, kalau Sabtu kita nonton gitu ya. Waktu itu memang belum ada mall ya. Atau ya kadang-kadang saya ikut dengan teman yang punya mobil gitu ke sekolah. Kadang-kadang kita bolos. Pada waktu teman-teman di kelas, saya ada di puncak Bogor dengan mobil. Surat teguran dari kepala sekolah ke orang tua saya memang sudah banyak sekali gitu ya. Terlalu banyak malah. Tapi ya itulah, saya ke sekolah. Setelah dapat teguran itu saya ke sekolah, saya bertemu dengan kepala sekolahnya, mendapatkan hukuman segala macam. Dan hukuman itu bukan hukuman, kadang-kadang bukan fisik ya, tapi nggak tahu, saya nggak pernah merasa dendam kepada kepala sekolah ini, karena beliau itu cara memberikan hukuman itu betul-betul kayaknya pas takarannya gitu. Jadi saya nggak pernah, walaupun digampar sekalipun, saya nggak pernah sakit hati. Sampai saat ini kalau saya ketemu beliau, saya selalu menegur dia, dan saya sangat bersyukur gitu punya kepala sekolah seperti beliau ini. Sepatu Beatle itu nggak boleh sebenarnya dibawa ke sekolah. Sudah beberapa kali diperingati. Satu hari saya pakai juga sepatu Beatle. Akhirnya sepatu Beatle itu naik di kepala saya, jadi ada setengah jam saya berdiri di halaman sekolah dengan sepatu itu di kepala saya. Kemudian merokok juga, saya udah kenal rokok waktu itu. Jadi saya tertangkap basah merokok di sekolah. Akhirnya hukumannya adalah saya diberikan rokok oleh kepala sekolah saya. Beliau juga merokok, saya diberikan rokok sekali empat rokok saya di mulut saya, yang harus saya hisap dengan tangan ke belakang gitu ya. Dengan tangan ke belakang. Tapi saya menikmati sekali gitu ya kenakalan itu pada gitu. Tapi satu hal yang saya perlu ingatkan, bahwa sebegitu banyaknya saya bolos, tapi setiap ulangan pasti saya masuk. Saya masuk mengejar ulangan itu, saya nggak pernah menghindari ulangan. Saya naik kelas 2 SMP pada waktu itu, saya dijanjikan sebuah sepeda. Sepeda zaman itu adalah seperti halnya sekarang mungkin sebuah sepeda motor barangkali ya. Begitu senangnya saya dapat sepeda itu. Walaupun saya tahu bahwa orang tua saya itu bersusah payah untuk membeli sepeda itu. Karena pada waktu itu saya mendapat sepeda yang mereknya Rally. Saya rasa cukup bergengsi waktu itu Rally. Jadi begitu saya sayang sepeda itu. Dan sampai saat ini saya masih selalu ingat akan pengorbanan orang tua saya, pendidikan yang mereka berikan, kedisiplinan yang mereka limpahkan kepada kami anak-anaknya. Iya, karena ayah saya seorang pegawai negeri, jadi memang kehidupan kita sederhana aja gitu. Malah kita juga saya dibiasakan juga dengan pekerjaan rumah gitu. Dalam hal ini pekerjaan rumah tuh bukan pekerjaan rumah PR, bukan pekerjaan rumah sehari-hari, seperti mencuci pakaian, mensetrikanya, menjahit kancing kalau ada yang putus, mencuci piring, mengepel rumah, menyapu halaman, mencuci mobil, sampai masak untuk katakanlah yang paling sederhana nasi goreng itu pun saya bisa. Jadi hal-hal seperti ini masih saya lakukan sampai hari ini, karena
memang sudah menjadi bagian gitu ya. Sampai hari ini pun saya masih bikin kopi sendiri gitu, karena yang tahu persis takarannya ya saya sendiri gitu. Setelah lulus SMA aja, setelah lulus SMA paling sukar dalam kehidupan saya harus memilih berprofesi sebagai pemusik atau profesi sebagai ya profesi lain ya bukan seniman gitu ya. Jadi memang ada pertentangan waktu itu di dalam keluarga kami. Jadi ayah saya ingin jadi setelah lulus SMA aja. Setelah lulus SMA, saya masih sering berkumpul dengan teman-teman yang sekelas gitu. Nah biasanya kalau malam minggu tuh kami tuh muter-muter kota lah gitu, naik mobil. Muter-muter kota sambil lihat-lihat kota. Pada waktu itu belum, memang ya tahun 68 itu tidak terlalu padat seperti sekarang. Jadi dari daerah Menteng kita naik mobil ke daerah Kebayoran gitu. Dan pada waktu musim mangga itu paling asik gitu.